Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bersilaturahmi sekaligus kita belajar ilmu agama bersama pada saat ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah, sebagai kebaikan, bukan hanya sebagai kebiasaan saja. Karena kita punya perkumpulan ini kalau tidak salah 1 bulan sekali, ya. Ada silaturahmi ketemu pendengar daripada Radio Kukuningan yang diadakan setiap sebulan sekali, yang sekarang ini bertempatan di Brebes, di Karang Bandung, di tempatnya Umi Indah. Ini jangan sampai kita ini kumpul seperti ini dijadikan cuma sebagai kebiasaan. Ada orang itu berkumpul di tempat-tempat mulia tapi dia menganggap kebiasaan sehingga nggak ada efek perubahan keluar dari tempat tersebut. Kenapa? Niat baiknya nggak ada. Makanya niat yang baik itu akan membuahkan perbuatan yang baik. Tapi orang kalau tidak punya niat yang baik, maka dia tidak akan membuahkan kebaikan sama sekali, rugi. Apalagi yang dari Kuningan, lumayan jauh-jauh ke sini, hampir 1,5 jam. Tapi ke sini cuma sekedar ngobrol, cari makan, minum, kemudian nggak ada perubahan. Jauh-jauh ke sini ngapain kayak gitu? Oleh karenanya tekankan di awal ini, Al-Fakir ingatkan bagaimana kita ini hadir ke tempat ini bukan hanya sekedar kebiasaan kumpul, sehingga kita ingin mencari di tempat ini ada perubahan, ada kebaikan, dan itu diawali dari niat yang baik dulu. Saya datang ke tempat ini untuk bersilaturahmi, saya datang ke tempat ini untuk belajar ilmu agama, saya datang ke tempat ini bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Sehingga pulang dari tempat-tempat seperti ini, acara-acara mulia seperti ini, ada perubahan. Makanya jangan heran ada orang sudah sering hadir majelis taklim,
sudah sering hadir acara maulid, acara istighosah, tapi nggak ada perubahannya. Kenapa? Karena datang ke tempat ini cuma buat makan, minum, ngobrol. Sehingga ribuan kali dia datang pun nggak bakal ada perubahan. Sehingga di awal Al-Fakir tekankan, niatkan yang baik dulu. Karena ingat, niat yang baik akan membuahkan perbuatan yang baik. Tapi niat yang tidak baik tidak akan mendapatkan perbuatan yang baik, bahkan cenderung kepada perbuatan yang tidak baik. Apalagi kita hadir ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk bersilaturahmi, untuk ketemu pendengar. Sehingga silaturahmi ini kita harus sambungkan kepada Allah. Silaturahmi ini jangan cuma tersambungkan antara jasad dengan jasad, ketemu antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita cuma akan mendapat kepuasan dohir, kepuasan yang sifatnya sementara, kepuasan yang saat itu saja. Sekarang kita ketemu yang dari Kuningan ke Brebes, kemudian senang ngobrol, cerita di Kuningan kemarin ada apa, kemudian di Brebes cerita ada apa, kemarin hujan dah, kan gitu. Ngobrol muter-muter, pulang ke rumah habis. Tidak ada itu, tidak ada kebahagiaan lagi. Kenapa? Karena perkumpulan kita ini tidak disambungkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau perkumpulan yang seperti ini disambungkan kepada Allah dan Rasulnya, berpisah jasad tidak akan menjadi pemutus semuanya. Bahkan berpisah jasad setelah kita yang Kuningan kembali ke Kuningan, mungkin ada yang Cirebon ke Cirebon, atau mungkin ada yang sekitaran Brebes di luar tempat ini, mereka akan membuahkan satu kebaikan, ada perubahan, bahkan akan menuju hakikat silaturahmi yang dijelaskan oleh para ulama dan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya hakikat silaturahmi itu bukan bertemunya jasad dengan jasad, tapi bagaimana setelah berpisah dari silaturahmi tersebut saling mendoakan, saling rindu yang disambung dengan doa, ngobrol antara kita dengan yang lainnya. Ada mungkin ibu-ibu yang cerita, aduh bu, Masya Allah, kalau di Brebes ini lingkungannya kurang baik, agak repot didik anak. Oh, di Kuningan juga sama, seperti itu, sama-sama aja, tapi coba caranya gini. Kemudian yang Kuningan pulang, yang Brebes di sini, karena dia menyambungkan kumpulan ini dengan Allah dan Rasulnya, meniatkan yang baik, akhirnya buah silaturahmi dia dapatkan apa itu? Mendoakan. Ya Allah, ibu tadi yang datang ke sini dari Kuningan itu dia cerita bagaimana keadaan di kampungnya, pergaulan anak-anak kecil sudah repot sekali untuk diarahkan untuk ngaji, lebih fokus megang HP daripada ketajuk ke musola baca Iqra atau mereka untuk belajar. Ya Allah, tolong berikan kepada ibu tersebut kemudian untuk didik anaknya, dijaga anaknya daripada lingkungan pertemanan yang tidak baik. Itu buah silaturahmi yang disambungkan kepada Allah. Tapi sekali lagi, ada orang yang silaturahmi tidak punya niat baik seperti itu, tidak ada disambung kepada Allah dan Rasulnya, sehingga datang ke tempat ini itu cuma sekedar cari tempat yang nyaman untuk duduk, untuk agar tidak kepanasan. Setelah selesai kemudian nyari makan, minum, kemudian pulang. Sehingga berpisah, ia berpisah betulan. Maka saat ini hadirkan, kita bersilaturahmi ke tempat ini, ingin menyambungkan silaturahmi ini kepada hakikat silaturahmi, yaitu saling mendoakan. Sehingga tolong setelah pulang dari tempat ini, yuk yang di Karang Bandung mendoakan yang di Kuningan, yang di Karang Bandung mendoakan yang di Cirebon, begitu juga sebaliknya. Itulah hakikat silaturahmi. Buahnya, orang yang makan silaturahmi seperti ini dijamin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersilaturahmi dengan catatan yang seperti tadi, kata Nabi, akan diberikan dua perkara oleh Allah. Yang pertama, diluaskan umurnya, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak usah khawatir Pak Bu. Saat ini ibu datang ke tempat ini jauh-jauh dari Kuningan, ada mungkin dari Cirebon, dari mana-mana. Begitu juga sebaliknya bulan kemarin, yang dari sini ada yang datang ke Kuningan. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah ganti dengan umur yang diperpanjang oleh Allah, dan juga diberikan rezeki yang lebih diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Al-Fakir perlu menegaskan, kalau umur panjang dikasih sama Allah, rezeki yang diluaskan oleh Allah, tapi menjadikan kita jauh dari Allah buat apa? Umur diberi panjang sama Allah, nggak meninggal ini ibu, gara-gara ibu-ibu sering silaturahmi ini umurnya sampai 1000 tahun, tapi nyusahin orang, hidupnya banyak maksiat, sholatnya bukan bolong-bolong, sudah robek-robek sudah. Buat apa umur panjang seperti itu? Makanya kata Nabi, khairun nas
man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi yang panjang umurnya dan kebaikannya juga banyak. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia kata Nabi, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'a amalu, tapi jelek dia punya amal. Lebih banyak bermaksiat daripada berbuat kebaikan. Makanya yang dimaksudkan di sini oleh sebagian para ulama bukan panjangnya umur dengan diperpanjang umurnya, bukan. Bukan rezeki yang diberikan banyak seperti itu, bukan. Tapi sebagian ulama mengambil pendapat arti dipanjangkan umur, arti diluaskan rezeki, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Umur tetap 40, 50, 60, 70 meninggal. Tapi di umur tersebut penuh dengan kebaikan. Setiap hari rindu dengan kebaikan. Kalau sehari nggak hadir majelis taklim tuh gelisah. Sehingga sering nanya, Pak RT ada majelis taklim enggak sekarang ini? Memburu majelis taklim. Sholat kalau nggak ketajuk, nggak ke musola, nggak ke masjid, hati nggak tenang. Itu yang diberikan oleh Allah, umur yang penuh dengan berkah. Ada tetangga butuh bantuan, dia nggak punya, tapi dia berusaha bantu. Apa? Dengan tenaganya dia turun. Kemudian dia mengarahkan, maaf Pak Bu, saya betul-betul nggak punya uang nih. Coba tolong sama orang yang ada di sana itu, kayaknya dia bisa bantu. Itu orang yang diberikan umur yang berkah, sehingga umurnya makmur dengan kebaikan. Percuma kita punya umur panjang tapi diisi dengan kejelekan, buat apa? Kita ingin punya umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi berkah, semuanya isinya kebaikan. Punya lisan, punya lidah, yang keluar daripada lidahnya tuh ucapan-ucapan yang baik. Ucapan zikir, membaca Al-Qur'an, bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyuruh kebaikan. Itu yang kita inginkan, ini yang dimaksud berkah. Kita punya tangan, tangannya ini selalu membantu kepada kebaikan. Tangannya ini selalu mengarahkan kepada yang baik. Ini yang kita inginkan dengan tangan ini. Kaki melangkah kepada yang baik, ke majelis taklim, ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dimaksud umur yang penuh dengan berkah. Yang kedua, rezeki yang diberikan keberkahan oleh Allah. Arti diberi berkah itu apa? Rezeki yang kita miliki ini diarahkan langsung oleh Allah untuk kepada kebaikan. Karena hati-hati, uang yang kita miliki nih Pak Bu, itu ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Bahkan kata para ulama, saking berbahayanya ini yang namanya harta, kalau tidak digunakan untuk yang baik, di akhirat ditanyanya dua kali. Yang pertama, harta kamu dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Dua pertanyaannya. Kalau kita punya umur, digunakan untuk apa? Selesai. Kamu punya ilmu, digunakan untuk apa? Selesai. Tapi kalau harta, dua pertanyaannya. Dan ini kata para ulama yang menunjukkan betul-betul bahayanya orang kalau punya harta tidak digunakan untuk kebaikan. Ditanya kamu dapat dari mana itu harta, yang kedua digunakan untuk apa? Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak orang ini suka meremehkan makan haram. Hati-hati. Sekarang banyak orang suka meremehkan makan haram. Makan haram itu Pak Bu, bukan hanya kita ngambil, mencuri. Yang namanya makan haram itu bukan hanya sekedar kita mencuri atau mengambil uangnya orang lain, bukan. Bukan cuma itu saja, tapi di antara yang namanya mencuri, yang dinamakan makanan haram tersebut atau rezeki yang haram itu, kita berurusan juga dengan yang namanya riba. Hati-hati. Urusan dengan bank-bank riba, urusan dengan bank emo atau bank emo. Kalau di Brebes sama namanya bank emo apa? Rentenir tahu? Nah, di sini apa namanya? Pengutuk. Serem, lebih serem lagi nih, pengutuk. Pengutuk berarti dikutuk gitu. Awas, urusan sama pengutuk. Awas. Ini makan riba. Itu namanya makan haram. Kita punya rumah dibangun daripada utang riba sama bank-bank riba. Ini rumahnya semuanya haram. Haram itu artinya apa? Kita tempatin halal, kita pakai halal, tapi semuanya itu berisi dosa. Sama saya beli gamis, naudzubillah min dzalik. Beli gamis dari uang haram, saya pakai sholat sah, tapi berdosa saya pakai ini. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya tolong kepada para istri, wahai istri-istri soleha, istri-istri yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau suaminya mau kerja, ingatkan dia, Bang, tolong jangan cari rezeki yang haram. Bang, jangan urusan sama riba.
Bang, jangan ngambil uangnya orang. Karena ada sebagian suami, dia itu bekerja itu ala kadarnya, karena dia sudah berusaha, cuma ya wayahna. Memang dia cuma dapatnya segitu. Tapi si istri ngedumel, ya Allah bang, 10 tahun nikah masa ngontrak terus bang, nggak pernah bangun rumah. Akhirnya suaminya ditekan seperti itu oleh sang istri. Dia mikir, terus gimana? Kita cuma punya sawah, kita cuma punya angkot, itu angkot juga minjem. Kita cuma dapat apa istilahnya? Dapat daripada uang jadi supirnya. Kita cuma punya balong yang kecil. Tapi si istri nuntut, akhirnya suami pusing, dituntut sana sini sama istrinya, akhirnya datang ke bank riba. Maka istrinya ini mengantarkan ke neraka sama suaminya berjamaah. Awas ya, cukup sholat berjamaah, surga berjamaah, jangan neraka berjamaah. Dan Anda sebagai seorang suami yang soleh, ingatkan kalau ada istri yang seperti itu. Makanya dikatakan istri-istri soleha zaman dulu itu kalau suaminya mau keluar rumah, mau kerja, itu diingatkan, wahai suamiku, saya sebagai istrimu dan anakmu ini siap untuk menahan lapar. Tidak makan tidak apa-apa, tapi kami tidak siap kalau kami ini masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala lewat rezeki haram yang Kau akan berikan kepada kami. Ini harus sering disuarakan. Mungkin bentuknya enggak seperti itu juga mungkin. Bang, jangan makan haram ya. Jangan bawa bank riba ya. Jangan nyolong ya. Oh, ribut pasti. Tapi buat diskusi yang enak, bang gimana bang kerjanya, bang gimana bang ininya itunya, bang yuk kita berusaha terus yuk, mudah-mudahan kita dapat rezeki yang halal. Lebih baik kita rumah ngontrak, makan setiap hari dengan ikan asin, pagi ikan asin, siang ikan asin, malam ikan asin, istiqomah dengan ikan asin, tidak apa-apa bang. Dunia cuma sebentar bang, yang penting ntar kita di akhirat berdua bang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suami itu semangat. Kerjanya pun makin semangat. Ini di rumah, ya Allah bang, ikan asin lagi. Ih, nikah 10 tahun ikan asin terus. Nggak malu tak bang? Saya sebagai istrimu malu. Wah, pusing sudah suami. Mau kerja bang, jangan sampai pulang ikan asin lagi ya. Makin pusing lagi. Akhirnya ketemu bank-bank riba, nawarkan utang, nawarkan ini, akhirnya diambil. Ya, tolong kepada para istri ingatkan. Kemudian yang kedua, efek kepada rumah tangga, pasti akan hancur rumah tangga. Lihat, tidak ada rumah tangga yang mendapatkan daripada rizki yang haram, yang riba tersebut, tidak mungkin, pasti akan rusak. Lihat rumah tangga itu. Kalau seandainya dia tidak rusak dalam berumah tangganya, tetap berumah tangga, Allah akan hancurkan dia pada saatnya. Lihat akhir hidupnya. Makanya tidak ada istilah orang yang berjudi walaupun dia menang tuh jadi kaya, enggak. Pasti lihat akhir hidupnya, akan jadi orang miskin, dihinakan sama orang yang ada di sekitarnya. Kemudian efek kepada anak. Anaknya itu akan susah melakukan kebaikan, enggak pernah nurut. Disuruh ke musola malah nyari wifi gratis, malah main game online itu. Karena Imam Abdullah Tusturi pernah mengatakan, man akalal haram asad jawariyu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau nggak mau, diketahui atau tidak, otomatis dia punya tubuh bermaksiat kepada Allah ini otomatis berat melakukan kebaikan, mudah melakukan kemaksiatan. Ini kalau sudah makan haram. Makanya Al-Faqir ingat, Al-Faqir punya guru, yaitu Dr. Habib Segaf bin Abu Yahya Hasan Baharun. Beliau pernah bertanya kepada gurunya waktu beliau belajar di Madinah dengan Al-Habib Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau bertanya seperti ini, saya punya guru Habib, ini zaman dulu ya, Al-Faqir kurang tahu ini 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Pokoknya beliau pernah bertanya, ya Habib, sekarang ini itu kan banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama, banyak penceramah. Kenapa kok yang rusak makin banyak? Kan harusnya kalau ustadznya sudah banyak, kiainya banyak, ulamanya banyak, penceramahnya banyak, harusnya maksiat kejelekan makin kecil, makin sedikit. Tapi kenapa kok sekarang seakan-akan makin banyak? Apa kata beliau? Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, itu terjadi karena orang di zaman sekarang meremehkan makan haram, ngentengin. Keluar rumah nemu duit 50.000, rezeki, alhamdulillah. Oh, itu orang uangnya hilang, bukan rezeki.
Apalagi kadang-kadang Allah tahu saja. Saya lagi butuh duit ini buat makan. Allah tahu saja nih kok ada duit 50.000. Ngeremehkan makan haram itu bukan uang langsung Allah kasihkan blek kepada kita, itu orang uangnya hilang. Pokoknya kalau bukan milik kita jangan dimiliki, tidak boleh. Kalau ingin memiliki yang bukan milik kita, izin atau kita minta kepadanya atau kita menyewa. Itu uang di pinggir jalan, itu bukan rezeki dari Allah. Bukan Allah tahu kebutuhan kita, tapi orang uangnya hilang. Jangan remehkan. Kemudian juga terkadang kita pengen semuanya serba praktis, pengen punya rumah cepat, motor, mobil, pengen bisa buka warung, toko sendiri, ngutang sama bank-bank riba. Di sini terjadi. Makanya jangan-jangan yang membuat kita susah nih seperti ini. Makanya Pak, Bu, biasakan hidup itu sederhana, nggak usah neko-neko. Rumah itu yang penting kalau kepanasan kita nggak kepanasan, kalau lagi hujan nggak kehujanan, selesai. Makan itu yang penting kita ini bisa berdiri tegak untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, cukup. Nggak usah banyak gaya. Oh, tapi kan makan harus 4 sehat 5 sempurna, Beb. Dari mana? Nggak wajib itu. Bahkan harus ada susunya. Gaya susu. Air kendi cukup. Susu gaya. Beb, katanya kalau nggak minum susu ntar anak kita sekolahnya jadi nggak cerdas, jadi blow on. Coba lihat orang-orang sukses dulu. Ternyata rumah tangga mereka, orang tua mereka nggak kaya-kaya kok. Bahkan saya punya guru Habib Segaf Baharun dulu waktu kita berada di pesantren, beliau mengatakan 80% orang kaya di dunia dari 50 orang ini, itu 40 orangnya dari keluarga miskin. 50 orang terkaya di dunia, itu 40 orangnya daripada keluarga miskin. Jadi bukan susu yang menjadi anak kita cerdas. Semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saat ini jauhkan anak kita daripada riba. Jangan sampai alasan kita butuh ini, butuh itu. Beb, anak saya mau bayar SPP sekolahnya ntar kesusahan. Nih Pak, Bu, kalau kita dihadapkan anak keluar sekolah gara-gara nggak bayar SMP, itu jauh lebih baik kita pilih daripada anak kita masuk neraka gara-gara kita makan riba. Coba hadirkan para orang tua, anak saya ini tanggung jawab dari Allah. Jangan hanya memikirkan waktu sudah dapat anak kemudian nggak dipikirkan, itu aman dari Allah. Makanya di zaman Abuya, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, itu diceritakan ada seorang orang tua datang ke beliau bertanya, Habib, saya punya anak nih susah sekali untuk sholat. Sudah balik Habib, sudah besar, tapi kalau untuk sholat susahnya minta ampun. Kira-kira bagaimana Habib caranya? Apa kata beliau? Beliau jawab pakai contoh. Bapak Ibu, saya contohkan. Kalau rumah Bapak Ibu kebakaran, Bapak Ibu sudah bangun keluar rumah, tapi Bapak Ibu harus sadar di dalamnya itu ada anak Ibu, ada anak Bapak. Kemudian setelah itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya bangunkan Habib. Kalau nggak mau saya paksa. Kalau nggak mau, pokoknya gimana caranya saya tarik, saya seret dia agar dia tidak ada di rumah tersebut. Karena kalau tidak akan kebakar, akan mati. Apa kata beliau? Bapak Ibu sama api neraka, sama api dunia takutnya seperti itu kepada anaknya. Kenapa sama api neraka Allah kok tidak lebih takut? Sadar akhirnya. Harus itu anaknya dididik sampai menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi tolong hadirkan Bapak Ibu, anak saya ini aman dari Allah. Jangan kita merasa bahwasanya kita ahli surga. Ini ada beberapa orang tua nih, modelnya ahli surga, luar biasa. Setiap hari puasa sunnah, bukan puasa Daud lagi, setiap hari puasa. Setiap malam, bangun malam gak pernah ketinggalan. Baca Qur'annya luar biasa, zikirnya nggak usah ditanya, salawatnya sama Nabi Muhammad SAW luar biasa. Majelis talim gak pernah absen, majelis zikir istighosah selalu hadir. Tapi anak perempuannya tidak nutup aurat, dibiarkan. Anak laki-lakinya keluar dengan perempuan yang bukan mahramnya, tidak diingatkan. Anaknya tidak sholat 5 waktu, dia acuh. Ini anak di hari kiamat dimasukkan ke neraka oleh Allah karena dosanya, plus dia akan nyeret orang tuanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya Allah, saya nggak sholat, saya perempuan, anaknya tidak nutup aurat, saya keluar dengan perempuan laki-laki yang bukan mahramnya, itu memang kesalahan saya. Ngaku ini anak. Tapi ya Allah, selama ini orang tua saya tidak pernah menegur saya. Orang tua saya tidak pernah mengingatkan saya. Acuh dengan saya, ya Allah. Saya terima engkau masukkan kami ke neraka. Di sini saya terima. Tapi ya Allah,
Saya nggak terima kalau orang tua saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka karena dia acuh dengan pendidikan agama kepada saya. Allah tanya, betul wahai orang tua di anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Ini orang tua dalam hadis diceritakan sudah mau masuk surga di depan pintu surga. Jadi bukan baru di mahsyar, bukan di tempat penerimaan kitab atau di mizan, sudah mau masuk surga. Jembatan Shirathul Mustaqim sudah lewat. Tapi anaknya dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Allah sudah katakan anakmu amanah dari Allah. Engkau cuma perhatikan daripada ijazahnya, engkau cari cuma sekedar daripada untuk mendapatkan daripada sertifikat, untuk sekedar mendapatkan titel saja, tapi pendidikan agamanya engkau tidak berikan, maka jangan salahkan kata Allah dan Rasulnya, itu anak akan nyeret orang tuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong Mbak Bu fahami, orang tua yang sukses bukan yang memberikan titel S1, S2, S3 kepada anaknya. Tapi orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan di dunia anak kita sampai S3, sampai jadi profesor, doktor, apa? Selesai dia meninggal dunia, selesai. Tapi kelak di barzah, di kuburan, dia akan ditanya tentang bagaimana ibadahnya, kewajiban kepada Allah. Kemudian dia dibangkitkan di hari kiamat, dia akan dipersoalkan tentang setiap kegiatan dalam hidupnya. Kemudian dia di akhirat akan menunjukkan kepada dirinya surga atau nerakanya, bagaimana kehidupannya saat ini. Dan ingat, itu anak akan nyeret orang tuanya ke neraka gara-gara orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama, tidak pernah menegurnya, tidak pernah mengarahkannya, tidak memasukkan kepada pesantren, madrasah, tidak pernah mengajari kebaikan. Hati-hati. Sekali lagi, jangan sampai kita lebih mementingkan mencari titel, mencari ijazah, sampai kita harus urusan dengan bank-bank riba, tapi malah kita tidak khawatir bagaimana anak ini menjadi sebab kita ini semuanya masuk neraka gara-gara kita tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anak kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan remehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Kata para ulama, di antara penyebab orang itu akan dimasukkan oleh Allah dalam meninggal su'ul khatimah adalah ihtiqar bil maksiyah. Orang yang suka ngentengin dosa. Habib, saya kan urusan sama riba cuma buat bangun rumah, ngentengin. Beb, saya kan cuma berbuat dolim sama orang ini aja, yang lainnya saya baik. Hati-hati. Orang yang meremehkan dosa itu akan menjadikan sebab orang itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan remehkan dosa. Bagaimana Ustadz agar kami tidak meremehkan dosa? Caranya hadirkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana kalau Allah murka sama saya? Bagaimana kalau seandainya Allah marah kepada saya? Hadirkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana cara menghadirkan rasa takut kepada Allah agar kita tidak meremehkan dosa? Ingat 3 perkara ini. Yang pertama, caranya hadirkan di dalam diri kita Allah selalu menyaksikan, melihat atas apa yang kita lakukan. Sepintar apapun ibu bapak masuk ke rumah, kemudian masuk ke kamar, dikunci, nggak ada orang melihat, jendelanya ditutup, Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Kita memfitnah orang, menghasut orang, menjatuhkan martabat nama orang di media sosial atau lewat orang lain gak ada yang tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Hadirkan Allah selalu melihat, menyaksikan atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, cara menghadirkan rasa takut kepada Allah, hadirkan kematian yang selalu mengintai kita. Kematian tidak pernah datang kepada kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau mencabut nyawanya Bapak Ibu pada hari ini. Tidak ada itu. Kematian kalau datang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Allah firmankan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian kalau datang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Hadirkan bagaimana saya urusan sama riba, Allah cabut nyawa saya dalam keadaan makan riba. Kata para ulama, dosa-dosa yang kita lakukan itu semua itu efeknya antar di akhirat. Konsekuensinya itu kelak akan disiksa di akhirat. Tapi untuk riba, ini konsekuensinya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya Allah firmankan, orang yang makan riba, dia mengajak aku, Allah perang dengan dia. Coba bayangkan, kita kalau diajak perang sama RT RW sudah pusing sudah. Buat KTP dipersulit. Mau izin buat ini buat itu dipersulit. Itu sudah pusing sama RT sama RW. Gimana kita diajak perang sama Allah?
Siapa itu? Orang yang makan riba. Sehingga kalau ada di antara kita urusan sama riba, berjanji, berniat, ya Allah saya ingin berhijrah, nggak mau urusan lagi. Punya uang, tutup langsung, jangan lagi urusan. Lebih baik saya mati kelaparan kehausan, saya busuk di dunia, tapi di akhirat saya menjadi mulia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus ditekankan. Hadirin, kalau kematian datang kepada saya, gimana saya urusan sama riba? Saya dolim sama tetangga, saya memfitnah orang. Hadirkan bagaimana kematian datang sedangkan kita sedang menjadi orang yang penuh dengan dosa. Yang ketiga, cara untuk menjadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengingat setiap ucapan kita, perbuatan kita ada tanggung jawabnya di hari kiamat, siapapun kita. Mau itu ustadz kayak ulama, ada tanggung jawabnya di akhirat. Mau itu orang kaya, ada tanggung jawabnya di akhirat. Mau itu pejabat, ada tanggung jawabnya di akhirat. Semuanya. Sehingga jangan sampai kita ini merasa bahwasanya saya seorang ustadz, jadi maksiat bolehlah. Saya orang kaya, maksiat sesekali bolehlah. Saya kan punya banyak uang. Saya pejabat, berbuat dolim sama orang lain sewena-wena bolehlah. Itu cuma di dunia, Pak Bu. Semuanya di akhirat, semuanya menjadi orang yang rata-rata, semuanya dipukul rata, semuanya adalah orang yang di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang petentang-petentang di akhirat. Sehingga jangan sampai gara-gara diberi nikmat sama Allah akhirnya menjadi sombong. Diberi nikmat ilmu, menyombongkan dengan ilmunya. Diberi nikmat harta, menyombongkan dengan dirinya, dengan hartanya. Diberikan jabatan, menyombongkan diri dengan jabatannya. Semua yang Allah berikan kepada kita ada pertanyaan tanggung jawabnya di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kami Allah akan menuntut kalian dengan apa nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Sehingga hadirkan di antara kita semuanya bahwasannya setiap ucapan saya, perbuatan saya ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Habib, saya di hari kiamat mau bohong aja. Saya di hari kiamat saya bisa antar nipu-nipu Allah. Itu di dunia, Pak Bu. Di hari kiamat jangankan menipu Allah, mulut kita nih Allah tutup semuanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yauma, pada hari itu yaitu hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, mulut mereka semuanya kami kunci, nggak ada bisa ngomong. Hanya yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi nggak ada orang bisa menipu Allah, berbohong, apalagi ntar menfitnah yang lainnya, nggak ada. Semuanya dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari pada saat ini dalam silaturahmi kita pada siang hari ini, di acara saat ini, hadirkan di antara kita semuanya, jangan kita meremehkan dosa. Jangan kita ngentengin maksiat. Jangan kita meremehkan meninggalkan kewajiban kepada Allah. Para istri, Anda surganya sama suami. Jangan sampai Anda majelis taklim rajin, dzikir rajin, salawat rajin, sedekah rajin, semua kebaikan dilakukan, tapi sama suami nggak mau ngurus, neraka tempatnya, kata Nabi. Kata Nabi, kalau ada seorang istri meninggal dunia suaminya ridha, Allah akan langsung masukkan itu istri, itu perempuan ke surga Allah, nggak pakai dihisab. Tapi kebalikannya, kalau ada seorang istri kurang ajar, berani nuntut berlebihan sama suaminya, dinasehati nggak terima, marah malah ngedumel, maka kebalikannya itu istri akan dimasukkan ke Allah ke neraka, nggak pakai dihisap lagi. Hati-hati. Maka hadirkan di antara kita, khususnya para istri ya, surga Anda adalah bagaimana Anda itu memuliakan suami. Saya tadi pagi sebelum berangkat ke sini ada orang mengadu cerita luar biasa. Intinya ini suami ini mau bercerai. Hari Selasa tuh mau sidang yang ketiga kalinya. Sehingga cerita kayak gini, apa permasalahannya? Beb, saya punya istri itu saya ingetin untuk sholat subuh, kadang-kadang suka marah. Apa jawabannya? Kamu nggak inget dulu ya? Kamu juga dulu kalau diingetin juga biasanya marah. Awas. Anda para istri, suami Anda punya kekurangan, itulah suami Anda. Tapi syukuri saat ini Anda punya suami mengingatkan Anda, bersyukur sama Allah. Di luar sana ada suami nggak mau ngingetin kita sebagai istrinya. Maka tatkala suami kita mengingatkan kita, syukuri, alhamdulillah ya Allah punya suami yang soleh. Terus kita pengen suami kita tetap kayak dulu,
nggak mau ngingetin sholat. Suami kita hobinya keluar malam, nggak tahu keluar sama siapa, minuman keras, berjudi kayak gitu. Bersyukur kita punya suami mau ngingetin kita. Dulu suami kita jelek itu dulu, yang pentingnya sekarang. Sekarang saya tanya sama para istri, sama para ibu, bu, masih ada enggak nih? Oh ada. Saya kira tidur. Kalau ngantuk, saya sudah pesankan bulan kemarin tuh, bawa bantal, bawa guling kasur sekalian. Bu, nah gitu ada baru. Saya kira enggak ada. Saya tanya, ibu pengen punya suami yang sekarang ini baik, tapi besok nggak baik, atau pengen punya suami yang saat ini nggak baik, besok jadi baik? Pilih yang mana? Sekarang baik, besok nggak baik, atau sekarang nggak baik, besok baik? Pilih di antara dua. Hah? Pengennya selalu baik. Itu kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau seandainya pilihannya cuma dua, sekarang baik tapi besok nggak baik terus, atau sekarang tidak baik tapi besok menjadi baik terus, pilih yang mana? Pilih yang kedua tentunya. Kenapa? Karena manusia itu punya kekurangan. Tapi tatkala ada orang yang punya kekurangan itu, tapi dia mengingatkan kita kebaikan, itu tandanya cinta sama kita, dan itulah suami yang soleh. Sehingga ulama kita mengatakan, la tandur undur maqal wala tandur manqal. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Suami kita dulunya ahli maksiat, itu dulu. Sekarang dia berusaha jadi baik, dukung, support. Alhamdulillah bang, ya Allah, bangunin saya sholat subuh, ya Allah bang, mudah-mudahan kamu istiqomah selalu bang. Senang suaminya. Tapi coba, dek, ayo dek, kita sholat subuh, ya Allah, nggak ingat dulu tah? Dulu aja subuh sampai jam 9 dikira sholat duha, pakai kunut lagi duhanya. Suami kita sudah mulai berbenah, maka dukung, support. Begitu juga baliknya. Tak kala istri kita yang membangunkan kita, istri kita yang mengingatkan kita, dukung. Kenapa? Kalau dulu dia bisa berbuat kejelekan, sekarang berbuat baik, dukung, support. Ini kejadiannya seperti itu. Jadi istrinya marah, nggak terima, malah mengungkit tentang kehidupannya yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu para istri sadari ya, surga Anda itu bagaimana Anda memuliakan taat kepada suami selama tidak menyuruh kepada kejelekan. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya para suami juga harus sadar. Ya. Para suami harus sadar. Pak, ini dengar nih. Pak, dengar nih. Bapaknya tidur juga nih. Kalau bapak adem kayaknya di dalam ya. Tidurnya lebih enak. Ada kipas anginnya lagi. Bu, ada kipas anginnya bu? Nerima aja. Nah, bagus, qanaah. Nerima sudah. Para suami juga harus sadar. Jangan jadikan suaminya itu jadi pembantu. Ada di model suami menjadikan istrinya itu cuma sebagai pembantu saja. Jadi suami berangkat dari pagi, contoh bawa angkot atau menjadi supir tembak atau kerja di pabrik di mana, kemudian pulang ke rumah cuma ngasih duit, kemudian dia nyantai, leha-leha apa ini semuanya. Istrinya jadikan pembantu. Itu istri Anda bukan pembantu, wahai para suami. Istri Anda tuh partner menuju surga. Sehingga tolonglah kalau datang ke rumah tuh disapa, tanyain gimana kabarnya, gimana kabar anak, gimana kegiatannya saat ini. Ada seorang suami kayak raja saja kalau sudah di rumah. Sampai ke rumah, buka baju, dilempar ke tong sampah bajunya, celananya dilempar ke antena. Pembantu istrinya. Sampai ke rumah tuh tegur, sapa. Kalau ada uang lebih sesekali bawa sesuatu. Nggak mesti harus bawa yang mahal-mahal. Gak usah nasi goreng berapa itu? Tadi malam 12.000 apa? Kemahalan. Gak usah bawa nasi goreng apa? Cilok bawa. Telur asin 1 Brebes, apalagi bawang merah. Bawa, walaupun mungkin bawanya telur asin cuma 1, cuma cara pemberiannya dengan penghargaan. Wah istriku maaf ya, abang gak bawa apa-apa, cuma ada telur asin 1 ini. Mudah-mudahan ini mencerminkan bagaimana cintaku kepadamu. Kan enak. Penghormatan yang paling penting. Istri itu bagaimana suami itu memberikan perhatian. Istri capek ngurus anak, istri capek ngurus rumah, nyuci. Coba bahas dalam kitab fikih. Kewajiban istri itu cuma 1. Apa itu? Ngurus suami. Kalau suami minta berhubungan itu selesai. Mengurus anak tidak wajib. Ini dalam hukum fikih. Nyapu, ngepel tidak wajib.
Kata para ulama kalau istri minta gaji sama suaminya, suami wajib ngasih duit, wajib. Kalau duit aja seneng, bu. Tapi istri yang soleha, istri perindu surga tidak pernah hitung-hitungan. Tapi suaminya tahu diri gitu loh. Kalau sudah dari pagi keluar, kemudian sampainya malam, tolonglah bawa sesuatu. Telur asin 1 ndak apa-apa, cilok harga 2.000 ndak apa-apa. Tinggal pemberiannya dengan penghargaan. Sehingga akhirnya istri masa senang. Ibu, sekarang milih, mau dikasih uang 100.000 tapi dilempar di muka. Nih, atau dikasih cilok harganya 2.000 cuma dengan kasih, dengan cinta. Milih mana? 100.000 dilempar ke muka. Mata duitan ini ibu. Dengan perhatian, apalagi 100.000 pakai perhatian. Nah, ala kulli hal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Dari istri dulu. Kita memuliakan para perempuan istri ini. Pertanyaan istri dulu, biasanya bapak dulu. Istri ibu, ada yang nanya? Yang penting jangan curhat ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ya. Gimana? Nah. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak kita ini membaca doa kalau masuk bulan Rajab, Sya'ban. Kita perbanyak doa apa? Yang sering doakan sama Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kata para ulama, doa agar kita bisa disampaikan ke bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Kata para ulama juga yang pernah Al-Fakir dengar, orang yang sering baca doa itu insya Allah masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, ibadahnya maksimal semangat. Kenapa? Minta berkah. Itu tadi berkah. Jadi masuk di waktu-waktu tersebut diberi keberkahan oleh Allah sehingga mudah untuk maksimal ibadah. Tapi jangan cuma doa tapi enggak mau ibadah. Doa ya Allah beri keberkahan, mudahkan ibadah, tapi enggak mau ibadah, ya sama aja. Nah, sehingga penting di sini kita belajar ilmu agama. Tingkatan sholat sunnah yang paling afdol itu adalah sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah. Sebagian mengatakan memberikan definisi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu yang paling afdol. Setelah itu baru sholat ba'diyah. Jadi sholat ba'diyah qobliyah itu paling afdol. Tarawih itu jauh di bawahnya, jauh tingkatannya. Al-Fakir lupa tingkatannya. Yang jelas tarawih ini jauh di bawah. Sehingga jangan sampai gara-gara ngejar tarawih ba'diyah isyanya ditinggalkan. Kita ini pingin ngejar uang, pengen mendapatkan apa contohnya? Pengen mendapatkan uang 100.000, tapi malah kita mengejarnya uangnya 20.000, ya rugi. Butuh uangnya 100.000 malah ngejarnya 20.000. Ini sholat ba'diyah qobliyah itu pahalanya besar sekali, jauh daripada tarawih. Sehingga jangan sampai gara-gara kita ini pengen tarawih alasannya setahun sekali, tapi meninggalkan ibadah yang pahalanya besar. Ingat loh, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang melakukan perkara-perkara sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Kemudian pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Artinya kalau kita melaksanakan qobliyah ibadah ini pahalanya besar sekali. Jauh daripada yang tarawih, dilipat gandakan lagi sama Allah. Jauh sekali. Tapi nah ini yang dipahami. Kalau seandainya kita sholat isyanya telat, ya masbuk, karena mungkin tadi buka puasanya kebanyakan, akhirnya mau ke masjid, mau sholat perutnya demo, ya, sakit perut, akhirnya buang air besar dulu, kemudian ke masjid sudah dapat rakaat yang terakhir, akhirnya kita masbuk, ya, kemudian setelah kita salam ternyata sudah masuk tarawih. Kalau seperti itu
maka caranya kita tidak usah ba'diyah dulu, kita langsung ikut taraweh. Setelah selesai taraweh, selesai witir semuanya, silakan lanjut qobliyah dan ba'diyah. Mau di masjid di musola boleh, mau di rumah boleh. Ini yang sering dilupakan. Waktu batas akhir salat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu dengan berakhirnya waktu salat tersebut. Jadi kalau belum berakhir kita boleh salat qobliyah dan ba'diyah. Contoh Isya. Isya ini kan waktu akhirnya itu sampai masuk waktu subuh. Sehingga kalau belum masuk waktu subuh boleh qobliyah, boleh ba'diyah. Jadi nggak usah ragu. Ini contoh. Ada yang ternyata gara-gara tadi buka puasanya ini kebanyakan kacang hijau. Takjilnya aja udah rame nih, kacang hijau, es cendol, es goyor, macam-macam lah. Macam-macam es semuanya, jejer semuanya, dilahap semuanya. Sudah kayak gitu makannya ada ikan, ada kambing, ada sapi, ada rempeyek, ada telur asin tadi. Semuanya dimakan. Sehingga akhirnya baru tidur, nyender ketiduran, bangun-bangun jam 3 malam. Belum salat Isya. Maka apa yang dilakukan? Laksanakan salat Isya dulu yang wajib. Setelah salat Isya, laksanakan qobliyah dan ba'diyah. Loh Beb, kok boleh qobliyah ba'diyah? Karena masih waktu Isya. Laksanakan. Begitu juga salat-salat yang lainnya. Setelah itu baru salat taraweh. Ya. Beb, kalau subuh asar boleh enggak? Boleh. Kata Nabi memang diharamkan orang melaksanakan salat setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Itu salat sunnah mutlak. Adapun qobliyah dan ba'diyah diperbolehkan. Cuma kalau sering-sering makruh. Ke masjid sudah qomat. Selesai itu baca dzikir, baca wirid. Masih waktu subuh, boleh qobliyah subuh. Cuma kalau takut jadi fitnah, ya entar qobliyahnya cukup di rumah. Tapi kalau seandainya takut ribet ke rumah nggak sholat, ya sudah, ibu bapak tinggal mundur agak mojok, kemudian laksana sholat qobliyah subuh. Karena eman kata Nabi, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa orang kata Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qobliyah subuh, pahalanya lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ya, begitu juga dengan asar. Ntar bisa sholat qobliyah asar. Kata Nabi, au kama qol, barang siapa yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, terserah mau 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam bangun lagi 2 rakaat salam, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Ya, intinya sholat sunnah tetap diperbolehkan qobliyah dan ba'diyah selama masih ada waktu sholat tersebut. Tapi tetap prioritaskan qobliyah dan ba'diyah daripada tarawehnya, dan kalau bisa tetap dilaksanakan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh, masih ada. Bagaimana menyikapi saudara dekat yang beda akidah? Dia itu kalau melihat kita seperti melihat musuh. Jadi orang tua pun tidak apa. Yang keduanya adalah Sok, silakan. Ketiganya ditunggu, Bu. Enggak, silakan. Mungkin satu-satu dulu ya. Biar ya satu dulu, biar enak jawabnya ini. Takut buru-buru ntar jawabnya ntar. Jadi yang pertama, ini kaidahnya. Jadi hidup itu kalau punya prinsip itu enak. Prinsipnya apa? Jangan pernah berbuat dolim kepada orang lain, titik. Artinya kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita diharamkan membalasnya, tidak boleh. Nabi itu kalau diganggu, dihina, didolimi nggak pernah marah. Nabi pernah sholat itu, lehernya itu ditarik pakai rida kayak gini, diikat, tarik sampai membiru, bukan memerah lagi, membiru. Nabi pernah sujud, itu kotoran onta selama 3 hari itu baunya luar biasa, dibelah jadi 2, ditaruh di kepalanya Nabi. Nabi nggak marah. Tapi kalau sudah agamanya Allah diganggu, syariatnya Nabi Muhammad direndahkan, Nabi paling marah. Makanya sebagian ulama-ulama kita itu kalau sudah masalah agama Allah, syariat Nabi, Al-Quran, Nabi Muhammad dihina dimaki, mereka nggak pakai tawar-menawar. Kenapa? Karena mereka punya kecemburuan lebih besar daripada yang lainnya. Ada sebagian orang nggak usah marah lah, Nabi Muhammad dihina. Nabi kan dulu kan penyabar, pemaaf. Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Kalau lagi ngaji jangan nyender. Kalau lagi ngaji jangan depan kipas angin, takut ntar ngantuk. Nabi kalau dihina dimaki dirinya nggak pernah marah. Nah pas ustadznya mau jelasin dia udah gini. Nah,
Dijelaskan lagi. Apa itu? Tapi kalau sudah agama Allah, syariat Nabi Muhammad, Al-Quran direndahkan, dimaki, dihina dalam beberapa keterangan, dalam beberapa hadis ataupun kitab-kitab maulid yang kita baca, tidak ada orang yang lebih marah melebihi marahnya Nabi Muhammad. Paling marah Nabi Muhammad. Nah, sehingga tatkala kita mendapati orang yang berbeda akidah sama kita, walaupun mereka melihat kita sebagai musuh, tetap kita berbuat baik kepadanya, dan itulah dakwah yang sesungguhnya daripada orang Islam. Makanya kata Nabi, dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Berdakwah dengan hal, akhlak, perang yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan. Nah, ketemu orang kayak gini, ini nggak usah banyak lisan. Dikasih ayatnya, dikasih hadisnya, tanya dalilnya, dibawa ke rumah ustadz kita, nggak mau kerepotan. Sudah nggak usah banyak ngabisin waktu, tampakkan akhlak yang baik, selesai. Kalau dia tanya, mana dalilnya? Kamu baca maulid, bid'ah, mana dalilnya? Kamu tawasul, ziarah kubur, ngambil berkah, tahlilan, mana dalilnya? Ayo datang ke rumah ustadz kiai ulama saya. Oh maaf, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Saya sehari 25 jam, sibuk saya. Ntar saya ke rumah kamu. Oh maaf, rumah saya nggak bisa terbuka, tutup. Berarti ini orang memang ribet. Ditanyain, nanya dalil, mau dikasih tahu sama orang yang di bidangnya, kok malah nggak mau. Dan yang aneh, beribu-ribu aneh sampai sekarang ini, ada orang sering tanya mana dalilnya, tapi tanya sama orang awam. Kenapa nggak tanya sama kiai? Ini kadang-kadang saya juga sering bingung. Ada beberapa orang ini yang modelnya kadang-kadang suka naudzubillah min dzalik, membid'ahkan, yang kadang-kadang suka istilah mana dalilnya. Kenapa tanya sama orang awam? Kenapa nggak tanya sama kiai, sama ulama? Kan pasti diberi jawabannya. Kayak contoh, saya tadi jalan ke sini ini agak nyasar tadi nih, curhat sedikit lah. Saya agak nyasar, saya ingetin sama yang di mobil, kalau nggak paham nanya. Oh, enggak beb, sini beb, sini beb, sini beb. Nanya sama ahlinya yang tahu. Enggak beb sini. Akhirnya ke sana ke sini. Enggak beb, katanya lurus ini lurus. Oh, lurus mana? Ini nggak ketemu-temu nih. Nih sekarang nih ada belok kanan belok kiri. Kemana beb? Oh, kayaknya kiri nih beb. Kayaknya. Setelah nanya, alhamdulillah nyampe. Coba nggak nanya, huh? Nyampe ke Pemalang tadi tuh. Makanya kalau orang tanya mana dalilnya, tanya dong ustaz kiai ulama, kan beres. Makanya awas Pak Abu, kalau ada orang tanya mana dalilnya sama kita orang awam, ini perlu dicurigai orang. Maksudnya apa? Pengen nanya bagaimana caranya buat lontong, tapi nanyanya sama tukang telur rebus, nggak nyambung. Pengen tanya buat lontong, tanya sama tukang lontong. Pengen tanya masalah ilmu agama, tanya sama orang awam, yang nggak nyambung. Sama? Nah, jadi tidak usah kita menanggapinya. Tetap tampakkan akhlak yang baik tanpa kita harus berbuat dolim kepada dia. Tapi kalau ternyata orang ini menyebarkan pemahamannya, akidah yang tidak benar seperti dia sebarkan, maka kita berkewajiban untuk memberi kabar kepada yang berwenang, baik itu Pak RT, Pak RW, kesepuan setempat, ustadz kayak ulama, untuk mendudukan orang ini agar tidak menyebarkan akidah yang tidak baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, fadhal, silakan Ibu. Ini masih berlanjut banyak ini. Silakan. Ini masalah hutang-piutang dan merasa dibohongi. Nah. Jadi saya dibohongi selama 2 tahun sama saudara saya. Saya mengajukan dana tanpa riba yang dananya 6 juta. Saudara saya itu bilangnya nggak saya, tapi sebenarnya saya habis selama 2 tahun itu. Jadi abunannya sama saya. Saya merasa dibohongi selama 2 tahun itu, dan bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Apa salah saya merasa marah sama saudara saya itu? Baik. Nah, bagaimana kalau intinya kita dibohongi oleh orang lain kemudian kita marah? Marah itu basyariah. Memang manusia itu punya marah. Makanya coba lihat dalam Al-Quran. Allah apa yang Allah firmankan? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarahnya. Allah tidak katakan hilangkan amarahmu, enggak. Kenapa? Kan amarah itu ada. Dan amarah itu bisa menjadi baik bagaimana kita melakukannya. Kita marah waktu agama Allah dihina, Allah dimaki, syariat Nabi Muhammad direndahkan, Rasulullah dikucilkan, kemudian Al-Quran dihinakan, kita marah, itu marah yang baik. Tapi tatkala marah itu untuk pribadi diri kita sendiri, itu tidak boleh. Makanya Allah katakan wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarahnya diperintahkan ditahan oleh Allah. Sehingga kalau ada orang berbohong kepada kita, maka satu, kita tidak boleh marah kepada dia. Tapi kalau seandainya susah, Habib, pasti kita marah. Habib ngomong gitu, nggak ngerasain. Coba kalau Habib 2 tahun seperti saya,
Ya namanya ngasih solusi, bukan curhat ini. Jadi memang orang itu biasanya langsung marah, tersulut. Kurang ajar ya, ternyata gini. Cukup saat itu saja. Jangan dilampiaskan dengan ucapan datang, apalagi sama kata-kata kosor, apalagi sampai memukul, menendangnya, jangan. Kemudian yang kedua, setelah kita menahan amarah ini, Anda boleh mengambil hak Anda. Dia punya utang sama kita, kita ambil. Beb, tapi dia ngakunya nggak punya uang. Kita kasih tempo. Tapi kalau dia bandel kayak tadi, punya uang bilangnya nggak punya uang, kita boleh mengambil barang milik dia dengan kadar utangnya sama kita. Contoh, utang 6 juta, ada motor, motor nih nganggur nih, akhirnya kita ambil, boleh. Nah ntar dijual, kalau ada lebihnya wajib dikembalikan, tidak ada istilah rezeki. Ini selama 2 tahun nipu saya, ada sisa 1 juta buat saya, nggak ada, haram itu. Kita jual, kemudian ada 1 juta lebihnya kita kasih, ya. Jadi kita tidak boleh marah kepada dia. Kalau sudah keperucut marah, ya wajar lah orang marah. Maka setelah itu jangan dilanjutkan dengan ucapan, dengan perbuatan, sikap. Kemudian setelah itu kita meminta kepadanya, kalau dia punya dikembalikan. Kalau memang dia betul-betul tidak punya, maka kita kasih tempo sampai kapan? Sampai dia mampu bayar. Tapi kalau ternyata dia memang bandel, punya uang bilangnya nggak punya uang, kita minta uang tidak dikasih, boleh kita mengambil barangnya dia dengan kadar utangnya kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ibu ada lagi? Ganti dulu katanya Bu ini, yang laki-laki ini. Kayaknya banyak ini. Ada? Silakan. Mic-nya di sana. Pakai ini aja, enggak apa-apa. Pakai ini aja. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Novel yang sama-sama kita cintai, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Habib. Pertanyaannya mengenai tentang kesunahan siwak. Bagaimana keutamaan siwak? Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan siwak? Apakah ketika mau sholat wajib saja ataupun setiap sholat sunnah, dan ketika mau apapun itu menggunakan siwak? Dan yang paling terpenting untuk motivasi, bagaimana keutamaan siwak dan pahala siwak itu? Itu saja, Bib, yang dapat kami sampaikan, tanyakan, mohon jawabannya. Bila ada topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan intinya berkaitan tentang masalah siwak. Yang pertama, Al-Fagir bersyukur kepada Allah karena Al-Fagir bawa siwak. Kalau nggak bawa siwak, keder nih. Ditanya siwak, ustadznya nggak bilang siwak, tapi ustadznya nggak bawa siwak. Baik, pakai siwak. Siwak yang dianjurkan, yang disunahkan itu adalah siwak itu tidak lebih dari 1 jengkal, tidak lebih kecil dari 4 jari ini. Ya. Jadi siwak ukurannya, yang kita bahas ukurannya tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Kalau lebih makruh. Kemudian tidak boleh lebih pendek dari 4 jari ini. Kalau lebih pendek makruh. Ya, ini ukurannya. Kedua, cara megangnya. Cara megangnya itu jari telunjuk, jari tengah, jari manis ini berada di atas. Ini atas ya. Kemudian jari jempol sama jari kelingking berada di bawah. Seperti ini. Kelihatan? Ini yang disunahkan, yang dianjurkan seperti ini. Jadi jari telunjuk, tengah, apa ini namanya? Jari jari manis di atas. Kemudian jempol dan jari kelingking berada di bawah seperti ini. Jelas ya? Ini yang sunahnya makainya seperti ini. Baik, cara megangnya. Cara memakai siwaknya itu angka 8 kalau patokan biasa gampangnya. Ini megang seperti ini ya. Mulai dari atas ini, atas ke kanan, 1, ke bawah kanan, 2, langsung 3-nya nyebrang ke atas kiri, 3, kemudian ke bawah kiri, 4, ya, 1, 2, nyebrang ke atas, 3, 4, kemudian yang kelima langit-langit atas, langit-langit, sambil digosok-gosokkan, ya, megangnya kayak gini ya, 5, kemudian bawah lidah, bawah lidah, 6, kemudian yang ke-7 lidah kita, seperti digosok, selesai. Itu yang disunahkan, cara makainya seperti itu, ya, kayak angka 8 ya, set, ya. Jadi 1 kanan, kemudian kanan bawah, kemudian nyebrang langsung kiri atas, 3, 4 kiri, kemudian yang kelima langit-langit. Kemudian yang ke-6 lidah bagian bawah, yang ke-7 lidahnya, selesai. Itu cara makainya.
Tapi kalau baru beli siwak, siwaknya baru dipakai, setelah ketujuh dikerok lidahnya, itu disunahkan dikecup. Kalau baru beli. Kalau sudah sering-sering jangan, karena ntar jigongnya takut dimakan juga ntar ya. Itu disunahkan kalau baru beli. Kemudian keutamaan orang yang pakai siwak. Para ulama ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan sampai 200 keutamaan. Banyak. Di antaranya orang yang pakai siwak itu giginya akan kuat. Jarang sakit gigi orang yang sering pakai siwak. Kemudian di samping giginya kuat, gerahamnya juga kuat. Jadi intinya kaitan sama gigi itu kuat. Sehat. Kemudian yang selanjutnya masalah kecerdasan. Orang yang sering pakai siwak dikatakan Allah akan memberikan kecerdasan lebih daripada yang lainnya. Kemudian dikuatkan pemahamannya, dijauhkan daripada lupa. Nah, sehingga kalau ibu-ibu yang sering pelupa, sudah beli obat macam-macam, makin lupa lagi. Tapi kalau masalah duit, utang nggak pernah lupa. Nah, maka siwaknya ini sering dipakai, ya. Ini akan menjauhkan daripada sifat lupa. Kemudian masalah keutamaan dalam ibadah, ya. Keutamaan dalam ibadah itu tadi yang sudah Al-Fakir tekankan. Kata Nabi, rakaatan bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Salat sunnah 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada salat sunnah 70 rakaat tanpa pakai siwak. Maka cuma pakai siwak ini harganya 6.000. Al-Fakir nggak tahu. Kalau di sini Al-Fakir nggak tahu. Karena Al-Fakir alhamdulillah punya toko jualan siwak juga. Al-Fakir jual harganya cuma 6.000. Kayak gini 6.000. Dan ini yang basah. Karena ada yang kering ya, ini yang basah. Nah, yang basah itu kita bisa tahu waktu kita beli ya agak basah. Kemudian baunya beda, lebih wangi. Bau kayu ini juga mungkin hampir setahun kayaknya ini kalau nggak salah. Masih bau ya. Ini 6.000 atau 7.000. Kalau nggak punya, nah silakan mampir ke toko Al-Fakir di Kuningan. Nah, jadi dari Brebes datang ke sana cuma beli siwak, balik lagi ke sini. Habis ongkosnya, ya. Ntar tinggal cari di sini, insya Allah ada, ya. Itu siwak. Kemudian yang paling besar kata para ulama, keutamaan orang pakai siwak itu adalah 2. Yang pertama, meninggalnya sakaratul mautnya mudah. Artinya insya Allah meninggalnya husnul khotimah orang yang pakai siwak ini. Sakaratul mautnya mudah. Ada orang meninggal kan kayak seperti seakan nazaknya tuh susah lama. Nah orang yang pakai siwak insya Allah mudah. Dan mudah-mudahan itu sebagai tanda orang itu meninggalnya husnul khotimah, siwak. Yang kedua, yang paling besar, yang paling agung kata para ulama, keutamaan orang pakai siwak adalah mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah nggak ada yang tahu. Hatta wali ulama nggak bakal tahu. Kenapa? Karena itu tersembunyikan. Tapi orang pakai siwak dikatakan akan dapat ridhonya Allah. Makanya kenapa Nabi, saking Nabi ini memprioritaskan siwak ini, sampai Nabi mau meninggal dunia minta kepada Sayyidah Aisyah untuk pakai siwak. Ini Nabi waktu sakaratul maut pakai siwak. Saking pentingnya, besarnya keutamaan pakai siwak, ya. Jangan sampai beli yang buat dibakar-bakar yang ngebul 20.000 bisa, siwak 6.000 enggak bisa. Awas ya. Yang bapak khususnya nih ya. Nah, yang ngebul bisa. Saya pernah tanya itu, yang ngebul berapa harganya satu satu bungkus. Ada yang 16, 20.000. Ya salam. Berapa sekali ngebul Pak sehari? Ya bisa paling enggak 2 bungkus. Sebungkus jarang Bibi anggap sebungkus. Berapa ini? Ada yang 16.000, ada yang 20.000. Tapi dapat apa coba ngebul-ngebul gitu? Asapnya hilang, enggak tahu kemana itu. Tapi pakai ini, insya Allah cuma 6.000, 7.000, tapi pahalanya keutamaan sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk pemakaian siwak dilakukan apa saja dalam kebaikan boleh. Ya. Pemakaian siwak apa saja boleh. Waktu mau hadir majelis taklim, mau duduk nih pakai siwak dianjurkan. Kemudian kita pengen baca Quran dianjurkan, pengen zikir, pengen sholawat dianjurkan. Setiap kebaikan dianjurkan pakai siwak. Cuma yang lebih ditekankan lagi, memakai siwak itu dikatakan adalah di 3 keadaan. 1, waktu akan sholat. Yang kedua, sebelum tidur. Yang ketiga, waktu bangun tidur. Itu kata para ulama yang lebih ditekankan. Kalau tidak salah, itu di kitab Syafatul Zubat Nadom Fikih. Bagi lupa nadomnya, itu yang lebih diutamakan. Jadi intinya di setiap keadaan, mau baca Quran, mau zikir, mau baca kitab, baca Quran, mau mengajar, mau ceramah, ini disunahkan tetap pakai siwak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ada lagi Ibu?
Masih ada? Ada. Silakan. Begini, Bin. Kita kan memang kadang suka bikin status tuh, Bin. Kenapa, Bu? Bikin status tuh. Oh, bikin status, ya. Ada kita selalu bersalawat gitu. Terus ada yang bilang, oh itu bikin statusnya ini selalu bawa-bawa Rasul gitu, salawat tapi kelakuannya kurang baik gitu. Jadi gimana ngadapinnya, kayak benci banget gitu sampai salawat aja disalahin. Baik. Nah, saya juga heran tuh, ada orang pasang status baik kok benci, sewot, ngatakan ria, ngatakan sombong. Tapi ada orang pasang status joget-joget, ngirim video nggak jelas kok nggak dikomenin. Saya kadang-kadang bingung. Ada status yang nggak baik nggak dikomenin. Ada orang statusnya curhat ngomongin orang nggak dikomenin. Tapi orang status salawat yang baik malah dikomenin. Ini aneh. Makanya akhir zaman ini luar biasa. Bukan zamannya rusak, orangnya yang rusak zaman. Ya. Kalau status baik itu tidak usah dikomenin, tapi didoakan. Ada orang update status, alhamdulillah saat ini sedang hadir kajian ketemu pendengar Radio Kuningan 104,8 dengan Habib Novel Lautos. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selesai. Komen. Hadir majelis taklim aja pakai riak, di-upload. Baru sekali, sebulan sekali. Saya setiap hari aja biasa. Nah, curhat nih. Pertama, bagaimana hukumnya kalau orang mengupload kebaikannya di status atau di media sosial? Yang pertama, hukumnya boleh, tidak ada yang melarang selama itu kebaikan. Ngupload majelis taklim hadir, ngupload yang hadir. Yang penting jangan diupload wajahnya kita yang perempuan, ya. Kalau perempuan tidak boleh ya, nge-share mukanya tidak boleh. Kecuali mukanya ditutup semuanya, tapi tetap kan lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Kenapa? Karena ulama khususnya mazhab kita Imam Syafi'i itu memperbincangkan masalah suara perempuan yang dinamakan aurat. Suara perempuan itu aurat. Sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan aurat itu dengan syarat suaranya itu tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau sudah suaranya di enak-enakan, nah itu menimbulkan fitnah sehingga dilarang. Makanya kalau ibu-ibu pengen membaca Al-Quran jadi qori atau pengen sholawatan silakan, cuma khusus ibu-ibu. Boleh kalau khusus, iya boleh, tapi suaranya jangan dikeluarkan sampai 7 kelurahan dengar semuanya. Makanya kalau ibadah jangan pakai hawa nafsu, kencengin semuanya, sampai rusak salonnya. Jadi ibu-ibu boleh sholawatan biar lebih semangat, pakai mic, boleh pakai sound system, boleh. Cuma tolong itu hanya kawasan ibu-ibu saja, tertutup. Kemudian juga suaranya tidak kedengaran sampai keluar. Tinggal diatur aja pakai suara dalam, kemudian suaranya diatur. Kalau kita pengen sampai keluar-keluar berarti kan niatnya nggak bener ini. Anda sholawatan itu apa? Kan antara ibu-ibu saja, ya sudah ibu-ibu. Nggak usah sampai suaranya keluar. Nah jadi diupload boleh. Nah sekarang statusnya kita ini bagaimana yang melihat itu? Kan tadi yang upload. Nah kita yang melihat uploadan itu, sharean tersebut itu bagaimana? Satu, intinya tidak boleh suudon, sombong ini, ria ini, pamer ini. Tapi yang ada kita kalau ngelihat orang itu mengupload sesuatu yang baik, satu, doakan agar mereka itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, doakan mereka agar istiqomah. Yang ketiga, contoh, ikuti kebaikannya. Ini orang-orang yang hobi komen satu orang itu biasanya nggak pernah mengikuti kebaikan orang tersebut. Hidupnya ngomenin orang terus, sampai orang mati dikomenin sama dia. Mati syukurin tuh, suruh siapa? Nabi mengatakan udkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, bukan dikomenin. Ya, makanya jangan salah, antara Anda meninggal dikomenin orang sekampung, ntar. Ya, jadi untuk masalah ngupload diperbolehkan. Yang penting kita niat ngupload itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi apa? Untuk meng-share kebaikan. Kemudian kita yang melihat uploadannya, maka kita tidak boleh suudzon, tapi doakan mereka ikhlas, istiqomah, dan kita mencontoh kebaikan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah? Ibadah sudah ya? Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa bagi sampaikan. Sedikit pengumuman ya. Sekarang ini tanggal berapa? Sekarang kayaknya tanggal 21 ya.
Maret. 21 Maret betul. 21 Maret. 21 Maret. Entar tanggal 31 Maret ya. 10 hari ke depan insya Allah di Majelis Talim Al-Faqih, di Majelis Talim saya namanya Al-Wasilah akan mengadakan acara Isra Mi'raj plus milad Majelis Al-Wasilah yang pertama ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang tidak ada udzur datang. Tetap entar melakukan daripada protokol kesehatan semuanya dan entar di sana akan dibimbing semuanya ya. Acaranya kapan? 31 Maret Ba'dal Isya di Masjid Al-Mu'awanah ya. Ntar kalau mau kumpulnya ntar tinggal hubungan sama orang Kuningan yang namanya Umi Umana ya. Atau sama Umi siapa itu yang Kuningan? Saya taunya Umi Umana aja. Nah, terserah. Ntar ya komunikasi ya. Tanggal 31 Maret terserah mau buat rombongan apa saja boleh. Rombongan angkot, rombongan bis, kereta, pesawat, silakan. Pokoknya entar berhentinya di Masjid Mu'awanah Windu Haji Kuningan. Acaranya tanggal 31 Maret ya, Badal Isya ya. Yang akan mengisi insya Allah Guru Al-Faqir yaitu Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yabasan Baharun ya. Salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah Bangil Pasuruan ya. Kalau bisa Bapak Ibu dah datang dari sekarang ya. Kalau naik angkot berapa sampai ke Kuningan dari sini? Rami Kuningan ke sini atau bolak-balik dicatat berapa angkot? Satu orang berapa kira-kira? Sekali jalan berapa? 300 berapa orang? 13 orang. Berarti kurang lebih 25.000 ya. Satu orang ya. 300 bolak-balik apa sekali berangkat? Dari Sindang Laut. Sudahlah, saya pusing ngitungnya. Pokoknya tadi Ibu pokoknya datang aja. Saya nanya Kuningan Sindang Laut tuh pusingnya ya. Jadi entar intinya ya tanggal 31 Maret Badal Isya ya. Kalau bisa datang ya silaturahmi ke sana mencari berkah di majelis taklim. Apalagi ntar yang datang insya Allah ini seorang ulama, seorang habaib dan juga orang yang sangat luar biasa masya Allah. Sehingga ntar kalau bisa datang ke sana ya. Tanggal berapa? 31 Maret ya, 17 atau 18 Sya'ban. 18 Sya'ban kalau tidak salah. Jadi ntar datang ke sana rombongan. Kalau bisa usahakan nyampe sana maghrib biar ntar bisa memilih duduk yang berada di depan. Karena ntar kita memakai bagian dalam Masjid Mu'awanah itu Masjid Jami semuanya laki-laki. Nah, ntar ibu-ibu itu di bagian depan cuma pas di bagian luar pertama kali ya. Jadi kalau datang pada maghrib insya Allah bisa nyari yang paling depan. Tapi nggak usah khawatir, kita ada infokus besar, kita siapkan 3 kalau nggak salah. Jadi ntar tetap bisa melihat secara sempurna insya Allah. Jadi ntar tinggal diatur saja. Kalau bisa ada yang ngomandoi ya. Yang di sini siapa yang ngomandoi? Ntar yang mau ikut silakan. Berapa biaya iuran angkotnya atau mau pakai bis, kereta, pesawat terserah. Berapa iurannya silakan. Ntar tinggal diatur ya. Biar ntar bisa ke sana. Ini momentum langka karena Al-Faqir juga istilahnya kalau bahasa gampangnya ngundang beliau juga ini ragu bisa datang atau mau tidak. Ala kuliah ternyata beliau datang. Kenapa? Karena beliau ini sudah sibuk luar biasa di pesantren. Al-Faqir tahu karena itu guru Al-Faqir, saya mondok di Dalwa juga. Al-Faqir minta beliau untuk ngisi pertama kali itu kenapa? Karena nama Majelis Al-Wasilah itu dari beliau. Sehingga Al-Faqir pengen yang ngisi itu beliau dulu. Sehingga Al-Faqir takutnya agak aneh yang ngisi orang lain dulu. Yang penting Al-Faqir ngundang. Kalau beliau ada udzur ntar baru yang lain. Yang penting Al-Faqir sudah minta tolong ke beliau untuk hadir. Ternyata ala kulli hal ternyata beliau bisa datang bahkan 2 hari. Nah sehingga ntar intinya kalau bisa Bapak Ibu ntar datang tinggal diatur koordinatornya siapa, bayarnya berapa, pakai kendaraan apa, kemudian berangkatnya dari mana. Ya, baik itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan kita melalui silaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah berikan hakikat kita silaturahmi yang saling mendoakan karena Allah, dan mudah-mudahan berpisahnya kita hanya berpisah jasad bukan berpisah hati yang selalu ingat selalu mendoakan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan keutamaan orang bersilaturahmi yang diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hutang keluar dari
dari acara ini Allah mudahkan membayar hutangnya, Allah berikan rezeki yang halal dijauhkan daripada yang haram, dicukupkan daripada yang halal dijauhkan daripada yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggalkan kewajiban, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan di antara kita bahwasanya tidak ada yang tahu kapan orang akan dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga kita selalu menyiapkan diri kita dengan kebaikan dan takut untuk melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus daripada meremehkan dosa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga suami istri yang saling mengabdi karena Allah, bukan untuk saling menuntut, bukan untuk saling menjatuhkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang selalu mendoakan kita. Ya Allah, kalau ada orang tua yang hadir ke tempat ini yang anaknya masih sulit untuk diatur, anaknya masih sulit untuk diarahkan, anaknya masih susah untuk sholat, susah nutup aurat karena orang tuanya datang ke majelis yang mulia ini, maka mudahkan anak mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan kepada mereka anak-anak yang baik-baik ya Allah. Dan kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami punya hajat, kami punya keinginan, kami punya doa, kami punya harapan banyak sekali ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa kami, harapan kami, keinginan kami, hajat kami, semuanya kau kabulkan ya Allah. Khususnya daripada negara kami Indonesia ini ya Allah, jauhkan negara kami Indonesia ini daripada bencana, daripada musibah, daripada bala, daripada penyakit, daripada virus, daripada segala sesuatu yang kau murkai ya Allah. Khususnya ya Allah, jauhkan negara kami Indonesia ini daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kami Indonesia ini, yang pengen berbuat dolim kepada orang-orang yang berada di Indonesia ini. Berikan mereka taufik dan hidayahmu ya Allah, atau engkau hancurkan mereka dengan caramu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Jangan lupa 31 Maret pada Isya. Tolong ntar kalau bisa ada yang mengkoordinatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.